Di Institut Pertanian Bogor, terdapat sebuah klub yang bernama Marine Instrumentation and Telemetry atau yang disebut dengan MIT. Klub ini bergerak di bidang teknologi. Anggotanya terdiri dari sekumpulan mahasiswa dari Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Dalam kegiatan klub MIT, anggota diajarkan materi seperti pemrograman dan perakitan komponen elektronik untuk menjadi sebuah instrumen. Untuk menjadi anggota MIT, MIT mengadakan pendidikan latihan untuk melatih keahlian dari calon anggota. Pada Maret 2012, MIT mengadakan ekspedisi arus balik pertama di Kepulauan Seribu. Tujuannya melakukan uji coba instrumen yang dibuat oleh para calon anggota. Selain itu, bertujuan untuk melihat, meneliti, atau menyelidiki suatu perairan yang sebelumnya kurang diketahui melalui pengambilan data arus, pasang surut, suhu, serta kondisi terumbu karang. Di era teknologi yang terus berkembang, informasi mengenai kelautan, terutama perairan, menjadi kebutuhan untuk diketahui. Target MIT kali ini adalah mengenai oseanografi, yaitu pengukuran arus dan suhu dengan menggunakan alat yang dinamakan drifter lampa versi 1 dan versi 2. Pengerjaan instrumen dilakukan di bengkel akustik dan instrumentasi kelautan yang terletak di basement Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Untuk pembuatannya, instrumen dibagi dua desain, yaitu versi 1 dan versi 2. Perbedaannya hanya pada bentuk fisik instrumen. Kedua desain tersebut mempunyai spesifikasi alat, yaitu menggunakan data logger based on SD atau MMC, data logger up to 4 GB, sensor suhu tipe DS1820 dengan manufaktur Maxim, GPS tipe PMB 648, GPS SIRF dengan manufaktur Parallax INC, ultrasonic transducer 40 kHz, temperatur sensor 12 bit resolution, berat 3 kg, masa baterai bertahan selama 1 minggu dengan daya 12 volt 7 Ah. Sistem kerja alat menggunakan dua buah sensor yang digunakan untuk mendeteksi suhu udara di atas permukaan perairan dan suhu kolom perairan. Parameter yang ingin didapatkan yaitu suhu udara, suhu kolom perairan, tanggal, waktu, latitude, longitude, dan kecepatan. Jadi ide dasarnya itu bagaimana kita ingin melihat dari arus ini, pergerakan dari arus ini dengan menempatkan suatu alat di perairan, di kolom air gitu. Jadi idenya. Jadi kalau ada arus, alat itu akan terbawa dari pergerakan arus itu. Ya. Kemudian harapannya tentu ini kan ke arah penelitian dan aplikasi gitu. Sehingga improvement atau perbaikan dari alat itu akan terus-menerus akan dilakukan oleh para mahasiswa dari klub MIT ini gitu. Motiwali merupakan alat pengukur pasang surut dengan teknologi canggih yang dibuat oleh klub MIT.
Data pasang surut akan secara otomatis didapatkan dengan selang waktu 5 menit. Ide awal dibuatnya Motiwali yaitu dilatar belakangi oleh metode sederhana pengukuran pasang surut dengan kasat mata yang biasanya hanya menggunakan papan biasa. Kelebihan dari Motiwali yaitu mudah dijangkau, dapat dibawa kemana saja, serta box terbuat dari akrilik serta aluminium sehingga dapat mencegah adanya korosi pada alat. Motiwali dibuat dengan dua desain, yaitu dengan output data yang dapat dilihat melalui website. Sedangkan desain lainnya, yaitu dengan keluaran data yang langsung tersimpan pada memory card yang tertanam di instrumen. Ide awal pengembangan Motiwali ini adalah kita ingin menyederhanakan sistem pengukuran pasang surut yang awalnya umumnya berdasarkan sistem mekanik menjadi satu sistem elektronik dengan menggunakan gelombang suara. Sehingga instrumen ini bisa lebih mudah dan lebih handal di dalam melakukan pengukuran tanpa harus mengalami masalah-masalah kemacetan misalnya di lapangan. Harapan kami dengan Motiwali ini adalah instrumen ini bisa digunakan di seluruh Indonesia dan dimanfaatkan bagi berbagai keperluan, khususnya dalam perhubungan laut atau di dunia penelitian. Ke depan kita berharap instrumen ini segera bisa dikomersialkan dengan harga yang mudah, harga yang dapat dijangkau lah. Tidak terlalu mahal bagaimana alat-alat ukur pasang surut yang bersifat mekanik. Remote Operate Vehicle atau yang disebut dengan ROV. Fungsi utama dari instrumen adalah melihat kondisi terumbu karang di Kepulauan Seribu. Sebagai penggerak, terdapat motor di bagian kanan, kiri, dan bawah. ROV dapat dikendalikan oleh operator dengan menggunakan joystick. ROV mempunyai komponen kamera sehingga memungkinkan untuk menyimpan hasil tangkapan kamera berupa gambar maupun video. ROV ini adalah instrumen untuk observasi bawah air dengan menggunakan sistem kamera. Keunggulan dari sistem ini adalah kita bisa mendapatkan hasil observasi yang objektif dan konsisten dari waktu ke waktu. Keunggulan dibanding instrumen-instrumen yang lain adalah ROV yang kami kembangkan berbobot yang relatif ringan sehingga mudah dibawa-bawa dan dioperasikan dengan power yang relatif rendah. Harapan kami ke depan bahwa ROV ini bisa kita kembangkan secara komersial dan bisa kita pasarkan ke berbagai pihak, ya, berbagai institusi, termasuk institusi-institusi penelitian, sehingga bisa menjadi satu alat observasi bawah air yang bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dunia bawah air kita, khususnya di Indonesia ini.
Dalam rangkaian acara ini saya mendapatkan pembelajaran dari ilmu-ilmu yang udah dipelajari dan yang paling penting adalah aplikasinya di lapang. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai rangkaian akhir dari pendidikan dan latihan MIT IPB. Tujuannya adalah untuk mencoba beberapa instrumen yang MIT buat di Kepulauan Pramuka. Dengan begini, kita harapkan kita bisa membuka suatu stasiun lapang di sana dengan produk-produk atau alat-alat yang telah kita buat, sehingga kita bisa memberikan data-data mengenai kelautan yang ada di Kepulauan Seribu. Ketiga instrumen yang diproduksi oleh MIT diharapkan dapat terus berkembang dan bermanfaat bagi kemajuan ilmu teknologi kelautan di Indonesia.